kerajaan terbuka, pendapatan meningkat. Yang ilegal itu yang diuntungkan atau orang yang punya kuasa. Dulu sama yang sekarang jauh beda. Kalau dulu tidak terlepas dari bagaimana kita menguatkan elemen masyarakat. Kompetisi yang baik akan melahirkan pemain tim nasional. Karena kesejahteraan perempuan adalah juga kesejahteraan anak dan kesejahteraan bagi juga kaum. Setelah sekian lama melakukan pembahasan dan penyusunan, termasuk naskah akademis oleh Universitas Syah Kuala, USK Banda Aceh, Provinsi Aceh, kini tim sosialisasi revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh atau dikenal UUPA dari DPR Aceh sedang terjun ke 23 kabupaten dan kota di Aceh. Tujuannya untuk mencari dan menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat dari naskah yang sudah menghabiskan anggaran miliaran rupiah ini. Dari dokumen naskah yang diterima Modus Aceh.co tertera, ada sejumlah pasal yang hilang atau sebaliknya ditambah serta diperkuat, khususnya mengenai kewenangan Aceh. Tapi di bagian lain ada yang tergerus. Misalnya soal lembaga adat. Pada bab 13 pasal 98 ayat 3 misalnya tertulis, lembaga adat sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 meliputi Majelis Adat Aceh, Imum Mukim atau nama lain, Imum Ci atau nama lain, Keci atau nama lain, Tuhapet atau nama lain, Tuhalapan atau nama lain, Imum Menasah atau nama lain, dan Kejerumbang atau nama lain. Pada naskah revisi, sejumlah lembaga tadi diusulkan untuk dihapus. Yang tersisa adalah Pawanggle, Petua Senebo, Harian Pekan, Panglima Laut, dan Syah Banda. Walau usulan ini belum final, namun ikut mengundang berbagai keresahan dari kalangan pemerhati masalah adat dan budaya Aceh. Salah satunya Nab Bahani AS. Dia mengaku gelisah jika posisi Mukim hilang dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Alasan editor dan penulis buku almarhum Haji Harun Kecilemi ini, Mukim dan beberapa turunannya merupakan kekuatan adat dan budaya Aceh yang sudah ada sejak zaman Sultan Iskandar Muda berkuasa di Aceh. Menurut Nab Bahani, pada masa pemerintahan Kerajaan Aceh, dikenal ada 4 satuan pemerintahan yang berada di bawah Sultan, seperti Panglima Sago, Ule Balang, Imum Mukim, dan Keci. Mukim merupakan pimpinan Mukim. Mukim adalah daerah teritorial yang merupakan gabungan dari beberapa kampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu dan pemimpinnya disebut Keci. Sementara Keci merupakan pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan Kerajaan Aceh. Pada masa itu, Imum Mukim mempunyai tugas bertindak sebagai wakil Ule Balang untuk mengumumkan segala titahnya, serta membantu pelaksanaan perintah Ule Balang dalam lingkungan Mukimnya. Kedua, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pemerintahan kampung. Ketiga, mengadili dan menyelesaikan perkara baik perdata maupun pidana yang tidak mampu diselesaikan oleh kampung. Pada masa penjajahan Belanda, pemerintahan Imum Mukim tetap diakui dan diberlakukan dalam sistem pemerintahan di Aceh. Ini diatur secara khusus dalam Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 8 tanggal 18 November 1937. Sedangkan pada masa penjajahan Jepang, pemerintahan Imum Mukim juga tetap diakui keberadaannya dan diatur dalam Osamu Seirei nomor 7 tahun 1944. Berdasarkan peraturan tersebut, Mukim diubah namanya menjadi Ku dan Imum Mukim disebut Koco. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, berdasarkan ketentuan pasal 2 Aturan Pelarihan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintahan Imum Mukim tetap dipertahankan.
oleh residen Aceh ketika itu, kemudian diperkuat dengan Peraturan Keresidenan Aceh Nomor 3 tanggal 10 Desember 1946 dan dinyatakan pemerintah mukim tetap diberlakukan di seluruh Aceh. Berdasarkan peraturan tersebut, keberadaan Imam Mukim menjadi formal, tetapi kedudukannya tidak lagi berada di bawah Oleh Balang karena lembaga tersebut sudah dihapus dengan peraturan keresidenan tadi, melainkan berada di bawah camat dan membawahi beberapa gecik kampung. Secara konstitusi, kedudukan mukim juga sesuai bab 6 pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tentang pemerintahan daerah serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh. Itu sebabnya pada tahun 2003 silam lahir Kanun Nomor 4 tentang pemerintahan mukim, disusul Kanun Nomor 5 tahun 2005 mengenai pemerintah kampung. Ini bermakna kehadiran mukim sesungguhnya lebih kepada tugas tata kelola pemerintahan di satu kawasan atau camat dan setingkat di atas kecil atau kepala desa, bukan bahagian mutlak dari lembaga adat. Tengku Kamaruzzaman atau akrab disapa Ampun Man, mantan juru runding Damai Aceh yang juga staf khusus Wali Nanggro Aceh mengaku kurang mengetahui hilangnya lembaga mukim tadi. Saat dikonfirmasi modus Aceh.co, Ampun Man mengakui dia tidak begitu aktif lagi dalam proses revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang kini sedang berlangsung. Seingat dia, sebut Ampun Man, naskah revisi yang perlu dilakukan bersama tim ketika itu, posisi dan kedudukan lembaga mukim tetap ada atau dipertahankan. Assalamualaikum, Ampun Kamaruzzaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ampun, kami mau melakukan konfirmasi terkait masalah revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh. Pada bab 13 mengenai lembaga adat pada pasal 98, ada beberapa lembaga adat yang sudah terhapus atau dihilangkan. Misalnya seperti Imam Mukim atau nama lain, Imam Kecil dan nama lain. Nah, Ampun kan bagian dari tim yang merevisi itu. Kira-kira gimana pendapat Ampun? Kalau menurut saya ya, karena saya begini, mungkin saya bisa ingin verifikasi dulu ya. Saya dalam beberapa pembahasan terakhir ini, karena ini dibahas hampir semua pasal, karena begini, pada awalnya kita sudah bentuk tim kecil, kemudian kita sepakati perubahan itu terbatas dan bersyarat, artinya terbatas, pasal-pasalnya terbatas, bersyarat itu untuk memperkuat MOU Helsinki. Itu yang kita sepakati di awal, di tahun 2022. Ya, buat bulan 7 kita sudah buat DIN, kita sudah sisir semua pasal. Dan pasal-pasal yang Pak Saleh bilang barusan itu tidak termasuk bagian pasal yang kita rubah. Nah, kita ingin mencari bagaimana mekanisme ya lembaga-lembaga wisdom lokal, lembaga-lembaga adat dan lembaga-lembaga yang sudah pernah ada di masa lalu dan sekarang sudah aktif baik dengan undang-undang PA ini maupun undang-undang 44 ya kan, lembaga keistimewaan itu sudah ada di undang-undang 44. Sehingga kalaupun dihapuskan di UPA menurut saya itu juga tidak menghapus lembaga itu secara keseluruhan karena itu sudah ada di Undang-Undang 44 tahun 99 tentang keistimewaan Aceh. Atau ya, mungkin kita malah dalam atau mungkin karena udah ada di Undang-Undang 44 lalu Undang-Undang PA dihapus. Dalam perspektif yang saya buat dulu di tim kecil, kita nggak masukkan nih perubahan itu, kita tidak masukkan, kita akan memasukkan dalam perubahan. Kita tidak senggol-senggol pasal itu. Terbatas dia ya, terbatas dan bersyarat. Artinya hanya beberapa pasal saja yang menurut kita kunci. Yang satu adalah pasal-pasal tentang kewenangan. Ya, pasal-pasal tentang kewenangan. Bagaimana sebenarnya selama ini kewenangan Aceh itu hampir tidak bisa kita jalankan. Baik itu berbenturan dengan norma standar prosedur, dengan peraturan pemerintah maupun undang-undang yang berlaku secara nasional. Nah, sehingga inilah pasal-pasal yang kami sisir di tim kecil di awal. Jadi kita kan fokus saja pada kewenangan dulu ya pada perubahan kali ini, dan kemudian di pendapatan tentang pajak-pajak. Kita punya sekarang kan
pajak pusat dan daerah itu mengacu kepada Undang-Undang Perimbangan Pusat Keuangan Pusat dan Daerah. Iya. Ini baru saja lahir di tahun 2022 pada bulan Januari, lahir Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 itu tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Iya. Nah di situ pembagiannya pajak-pajaknya di situ. Ini misalnya sektor ini 20%, sektor ini 15% untuk daerah, 82%. Nah kita tidak mau begitu karena ada MOU Helsinki yang menjadi basis filosofis dan komitmen yang dibuat oleh para pihak. Kita ingin 70% itu memang milik Aceh gitu, dan itu yang menjadi perubahan yang saya kira paling krusial nanti yang akan kita lakukan. Sehingga pendapatan Aceh ya kalau ke depannya pun misalnya tidak ada OSUS lagi, dengan kewenangan yang ada, dengan pembagian pendapatan yang ada, Aceh itu bisa mandiri. Nah itu yang menjadi domain perubahan dulu yang kami lakukan ya, yang yang sudah kita lakukan dan kemudian dikerjakan naskah akademinya oleh Universitas Kuala. Nah, memang selama ini ada inilah suara-suara ingin perubahan menyeluruh segala macam. Nah, saya dalam perubahan menyeluruh ini tidak terlalu mengikuti apa saja yang mau dirubah semua. Saya bilang saja saya cuma hanya wanti-wanti. Kalau perubahannya itu di atas 50%, itu undang-undang akan dicabut. Nah, ketika undang-undang ini dicabut, MOU itu nggak tahu di mana dia. Iya. Dia nggak tahu akan berdiri duduk di mana MOU itu. Nah ini kan sebuah kondisi yang memang harus dilihat geopolitik sekarang antara Aceh dan pemerintah pusat ya. Iya. Sehingga tidak bisa gegabah sebenarnya. Tapi ya yang namanya aspirasi katanya ya pokoknya kita ya terserah saja. Tapi kurang terlibat dalam konteks beberapa pembahasan yang dibuat menyeluruh yang dibuat oleh tim-tim yang lain. Lantas, bisakah lembaga mukim dihapus atau dihilangkan? Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2019 tentang pedoman penataan mukim di Aceh yang ditandatangani Gubernur Aceh Nova Iriansyah ternyata membuka ruang dan peluang lembaga mukim bisa dihilangkan atau dihapus. Pada pasal 11 ayat 1-6 misalnya ditegaskan, lembaga mukim dapat dihapus jika terdapat kepentingan strategis nasional. Kedua, jika tidak efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan mukim dan adat istiadat. Tetapi pada ayat 4 diamanatkan, untuk menghapus lembaga mukim perlu dilakukan pemahaman atau sosialisasi kepada masyarakat, serta kajian secara komprehensif. Sementara itu, salah satu anggota tim revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh Nur Jahri mengakui usulan menghilangkan mukim dari lembaga adat memang sempat menjadi bahan diskusi. Itu lebih kepada pengembalian fungsi dan tugas mukim sebagai perbantuan pada tata kelola pemerintahan, bukan lembaga adat. Assalamualaikum Pak Nur Jahri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Nur Jahri, terkait dengan proses sosialisasi revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang saat ini sedang dilakukan oleh DPR Aceh ke kabupaten kota. Kami juga menerima masukan dari beberapa masyarakat terkait pada bab 13 soal lembaga adat, khususnya pasal 98. Di pasal tersebut ada beberapa soal lembaga adat seperti imum mukim, imum keci, dan tuhaput, tuhalapan itu dihapus. Nah, Pak Nur Jahri kan sebagai salah satu atau salah seorang anggota tim dari revisi ini. Gimana tanggapan Pak Nur Jahri? Ya, sebenarnya kan kaitan dengan masalah mukim itu kan munculnya dari daftar inventaris masalah yang sudah dibuat oleh tim-tim sebelumnya ya. Ya. Bahwa ada permasalahan di teknis tentang lembaga mukim. Ya. Yang istilahnya hari ini posisi mereka menjadi tidak jelas. Ya. Satu sisi dia adalah lembaga yang dipilih secara demokratis. Ya. Tapi satu sisi dia tidak punya kewenangan lebih kecuali permasalahan adat. Nah, padahal secara historis mukim ini dia bukan lembaga adat ya, tetapi dia lembaga struktur pemerintahan di atas
pemerintahan kampung kan. Ya. Nah, jadi dari hasil diskusi di sana, kemudian di dalam pembahasan tim awal, drafting awal, Ya. itu muncul diskusi bahwa mungkin permasalahannya karena ada pasal yang mengikat bahwa mukim itu bagian dari fungsi adat. Iya. Nah, tidak ada penguatan bahwa mukim itu masuk struktur pemerintahan. Nah, sehingga pada draft awal itu yang kemudian kita sosialisasikan, fungsi mukim sebagai fungsi adat dan beberapa fungsi lain seperti geci juga ya. Geci juga itu kita keluarkan dari fungsi adat. Nah, jadi bukan hanya mukim yang dikeluarkan. Kalau nggak salah saya itu ada geci, ada tuhaput, ada mukim, ada imum nasah juga. Iya, imum nasah. Nah, imum nasah itu kan juga menurut kajian dari tim awal tim UPA itu bukan melakukan fungsi adat, tetapi fungsi kepemimpinan keagamaan ya, imum nasah itu kan. Iya, kalau soal mukim ini ada Kanun nomor 4 2003 tentang pemerintahan mukim, sementara Kanun nomor 5 2005 tentang pemerintahan kampung. Benar itu, ya. Iya. Nah, itulah kan ada permasalahan dalam prakteknya karena satu sisi mungkin kemudian kan ditarik menjadi bagian dari MAA, sedangkan geci, imum nasah dan tuhaput itu tidak menjadi bagian dari imum nasah, dari bagian dari MAA. Nah, jadi kajiannya pada waktu itu ini tidak tuntas sebenarnya, tetapi memang pada prinsipnya semangatnya kita ingin mengeluarkan fungsi mukim, tuhaput, kemudian geci dan imum nasah dari fungsi adat, tetapi kita kembalikan menjadi fungsi kepemerintahan. Nah, jadi tetapi ketika kita sosialisasikan itu ternyata banyak masukan bahwa benar secara historis mukim itu dari historis terbentuknya zaman dahulu di Kerajaan Aceh memang bukan pelayanan fungsi adat mukim itu, tapi pelayanan fungsi pemerintahan. Tapi praktek pelaksanaan UPA selama 16 tahun ini, itu ternyata sudah menjalankan fungsi adat. Sehingga di sosialisasi kemarin, masukan yang kita dapatkan salah satunya adalah sepakat bahwa mukim itu diperkuat fungsinya dalam versi struktur pemerintahan, tapi fungsi adat yang selama ini sudah dilaksanakan oleh mukim juga jangan dihilangkan. Ini masukan yang sudah muncul. Tetapi memang semangat awal kenapa mukim dikeluarkan dari fungsi adat karena memang kajian dari awal kita bahwa keempat bidang itu ya geci, mukim, tuhaput dan imum nasah memang bukan jabatan atau nama yang fungsinya adalah berfungsi sebagai pelayanan adat, tetapi mereka lebih kepada pelayanan pemerintahan gitu. Lepas dari pendapat tersebut, Kanun Kota Banda Aceh nomor 1 tahun 2021 misalnya tentang pemerintahan mukim pada bab 2 mengenai kedudukan, kewenangan, dan fungsi. Pada pasal 3 menjelaskan bahwa mukim mempunyai wewenang untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan kampung, melaksanakan pembangunan kampung, pemberdayaan masyarakat, melindungi adat dan istiadat, membina serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat mukim, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan syariat Islam. Sedangkan pada pasal 4, kewenangan mukim mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul mukim, ketentuan adat dan istiadat, kewenangan kota yang diserahkan pengaturannya kepada mukim, kewenangan pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah Aceh dan pemerintah kota, serta kewenangan pengawasan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam dalam mukim. Lantas akankah semua itu hilang
dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh hasil revisi yang kini sedang berjalan? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.